Serem ya? Untuk membahas mengenai ular ini, pemirsa, kita akan terhubung dengan salah satu dari Yayasan Siox Ular Indonesia Rescue, yaitu Mas Bapak Aji Rahmat. Mas Aji Rahmat. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Mas Aji. Halo, Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam Mbak Neneng, Mas Wahyu. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita bicara tentang Yayasan Siox Ular Indonesia Rescue, Bapak. Nah, sejak kapan berdirinya yayasan ini, Pak? Serta apa tujuannya, Pak? Oke, kami merintis ini dari tahun 2003, jadi sudah 17 tahun. Fokus kami lebih ke merubah paradigma negatif masyarakat tentang ular. Jadi sekarang orang beranggapan kalau ketemu ular itu harus dibunuh, ular itu berbahaya. Nah, itu yang kita ubah, bahwa ternyata tidak semua ular itu berbisa, tidak semua ular itu berbahaya. Begitu, Mas. Oke, baik. Mas Aji, kan memasuki musim hujan ya, biasanya di berita tuh suka ada ular masuk ke dalam rumah. Nah, itu bagaimana cara menanganinya, Mas Aji? Nah, ini perlu dipahami dulu tentang aspek biologi ular. Kenapa ular masuk ke rumah? Pertama, dia mencari makanan. Karena kan di rumah ada makanannya dia, contohnya tikus, kodok, dan sebagainya. Nah, kalau kedua, kemungkinan dia mencari tempat yang hangat, tempat yang tidak tergenang air. Apalagi sekarang musim hujan kan lumayan tinggi intensitasnya. Jadi, yang bisa dilakukan adalah memutus rantai makanan. Jangan sampai ada hewan-hewan hama yang berkeliaran di rumah, itu harus dihilangkan dulu. Kemudian yang kedua, tempat-tempat lembab, gudang yang jarang dibersihkan, yaitu harus rajin dibersihkan, Mbak. Oke, berarti dengan mencegah, membersihkan supaya tidak Betul. ada makanan ya, atau makanannya, bisa mengundang ular untuk datang ke rumah. Iya, betul sekali. Nah, Bapak, Pak Aji, kalau untuk ular sendiri, Pak, ular tentu banyak sekali jenisnya seperti itu, Pak. Ular seperti apa yang harusnya kita hindari, atau memang harus ada perlakuan khusus untuk menangkap ataupun mengusirnya, Pak, jika kita bertemu, Pak? Oke, kalau tinggal di Pulau Jawa itu nggak banyak, hanya sekitar 15-an spesies saja yang berbisa di darat. Dan yang paling sering ketemu di pemukiman itu kobra, welang-weling atau ular bungarus, dan yang berbisa tinggi ular tanah itu kadang-kadang di kebun kelihatan, tapi kalau masuk rumah sangat jarang. Nah, selain itu sebetulnya tidak berbahaya, tidak berbisa. Selama kita punya keberanian, punya skills, punya keterampilan, kita bisa handling sendiri di rumah. Kalau tidak punya keterampilan atau tidak terlatih, sebaiknya memanggil komunitas atau petugas yang memang terlatih untuk penanganan ular. Itu, Mas. Oke, baik. Nah, Pak, berkaitan dengan Yayasan Siox Ular Indonesia Rescue sendiri, Bapak, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, serta kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan dilakukan seperti itu, Pak? Oke, kami ada 3 program utama. Yang pertama, Snack Rescue. Jadi kita nerima panggilan rescue, ini sampai pagi hari ini pun panggilan itu selalu ada, pagi, siang, malam. Kalau ada ular masuk rumah, kontak ke nomor call center kita kirim tim untuk membantu penanganan. Yang kedua, kita pelatihan. Pelatihan itu bisa untuk anak-anak sekolah, komunitas, warga, sampai ke profesional, tambang, instansi-instansi yang memang safety health informantnya perlu dilatih. Dan yang ketiga, edukasi secara daring ya, secara sosial media. Jadi kita kampanyenya memang cukup beragam, Mas. Ke depan kita akan terus melakukan hal ini sampai bisa membantu masyarakat untuk penanganan konflik dengan ular. Baik. Oke, baik. Mas Aji, kalau boleh tahu, Yayasan Siox Ular Indonesia Rescue ini sudah beranggotakan berapa orang? Oke, terima kasih. Kami sampai hari ini sudah sekitar 750 relawan. Jadi modelnya relawan itu tersebar di 14 provinsi se-Indonesia, di sekitar 60-an kota. Kami satu koordinasi, jika ada kebutuhan konflik dengan ular, kita akan kirim teman-teman terdekat dari lokasi. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aji.
Berarti untuk relawan sendiri tentunya sudah tersebar di seluruh Indonesia ya Mas Haji ya. Itu pun untuk kalangannya dari mana saja Mas Haji? Oh, nah ini uniknya, cukup beragam Mas. Tidak hanya teman-teman komunitas reptil, tapi juga dari semua profesi, dari dokter, bidan, teman-teman pertanian, kehutanan, dari anak sekolah yang masih SD sampai yang sudah senior, pensiunan, tentara, kepolisian itu banyak yang bergabung. Dan juga teman-teman pemadam kebakaran, BPBD itu banyak yang bergabung untuk membantu kita dalam misi merubah paradigma masyarakatnya. Baik, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas bagaimana supaya bisa bergabung di SIOK Ular Indonesia, serta juga nanti pesan yang akan disampaikan oleh Mas Anji kepada masyarakat jika bertemu ular. Namun kita rehat sejenak ya Mas Anji ya. Siap. Ya baik, Mas. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut.